Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم
على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, insyaAllah, ada satu ayat yang pendek di dalam surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia, kata Allah, mereka kepada Tuhannya, mereka bersikap kanud. Nah, kalimat kanud ditafsirkan oleh para ulama secara bahasa bermakna tanah yang gersang, area yang tidak ditumbuhi apapun jenis tumbuhan disebut kanud. Sedangkan kanud yang dimaksud dalam ayat, dalam semua tafsir disebutkan maknanya adalah yaitu sifat manusia yang selalu menghitung-hitung musibah yang jatuh kepadanya dan melupakan nikmat yang begitu banyak dia dapatkan. Dan inilah yang Allah sindir. Allah mengatakan tentang kita manusia, tentang ciptaannya, tentang hambanya, bahwa kita punya sifat. Kita selalu menghitung-hitung, memikirkan satu musibah yang jatuh pada kita, dan kemudian kita melupakan 1000 nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya. Bahasa kita, air susu dibalas dengan air tuba. Begitu banyak Allah memberikan kenikmatan, tidak pernah terfikirkan oleh kita untuk menghitungnya pun tidak pernah, karena kita tahu bahwa nikmat Allah terlalu banyak. Ada orang yang kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat itu, dan dia pun tidak memikirkan bahwa itu nikmat. Dia dijalani hidupnya tanpa dia mengetahui bahwa kakinya yang sehat nikmat, matanya yang bisa melihat sempurna nikmat, penciuman hidungnya yang Allah tidak ambil nikmat, lezatnya makanan yang bisa dia rasakan dengan lidahnya nikmat, semua gaji yang dia dapatkan per bulan nikmat, dia bisa menikah nikmat, dia diberikan anak nikmat, dia dapat rumah nikmat, dia bisa bersantai di hari-hari tertentu nikmat. Tapi semua itu dilupakannya hanya karena dengan satu musibah yang turun kepadanya. Jadi dia lebih memikirkan musibah itu daripada memikirkan nikmat. Allah tegaskan, itulah sifat hambanya, lakanud, kata Allah. Manusia itu punya sifat kanud. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang hidupnya ujian lebih besar daripada nikmat, tidak ada. Kalau buka lintasan sejarah, terkenal kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang diberikan Allah sehebat-hebatnya ujian dalam bentuk sakit. Namun catatan sejarah mengatakan ketika istrinya mengatakan, "Wahai suamiku Ayyub, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah
agar engkau sembuh dari penyakitmu ini. Semua anak-anak, semua orang dewasa sudah tahu cerita ini. Sambungan kalimat Nabi Ayub menjawab istrinya adalah, wahai istriku, pikirkanlah, baru berapa tahun aku mendapatkan penyakit ini, dan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah beri sebelum aku sakit. Ada yang mengatakan beliau sakit 8 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, wallahu a'lam. Jadi kalimat beliau, aku baru sakit sekian tahun, seandainya aku diberi sakit sejumlah dengan nikmatku waktu sehat, ku terima semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau meminta untuk disembuhkan. Bahkan dengan adabnya beliau hanya mengatakan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah, anni masaniyad durru. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, aku telah engkau timpakan sakit. Tidak. Dia tidak menjadikan Allah sebagai pelaku, padahal dia tahu yang memberi sakit adalah Allah. Tapi beliau mengatakan, anni masaniyad durru. Ya Allah, aku telah ditimpa oleh sakit. Seakan-akan sakitlah pelakunya. Padahal dia tahu tidak mungkin sesuatu yang lepas daripada izin Allah. Beliau hanya mengatakan itu. Ini contoh yang Allah abadikan, bahawa musibah yang beliau dapatkan tidak pernah beliau jadikan sebagai alasan untuk bersuuzan kepada Allah, untuk membenci Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu bahawa nikmat yang telah diberi terlalu banyak dibandingkan dengan musibah yang diberi. Hidup kita hari ini, kita lupa, dari kecil kita penuh dengan kenikmatan. Ketika kita diberi sakit oleh Allah di masa tua kita, lalu kita mulai mengutuk Allah. Dalam sakit kita, kita mencaci Allah. Kita mengatakan, kenapa engkau beri penyakit ini kepada aku, ya Allah? Kenapa engkau buat aku begini, ya Allah? Padahal aku hari ini, selama ini menyembahmu, ya Allah. Kita mulai berkeluh kesah di atas kasur kita. Ketika kita diberi berbagai macam penyakit, bahkan seperti stroke pun, kita tidak bisa bersabar. Padahal umur kita itu mungkin 60 tahun, yang diberi sakit itu mungkin cuma sekitar 3 tahun. Sedangkan 57 tahun kita dalam keadaan menghabiskan harta, kita jalan entah ke mana-mana, lalu kita bisa menikmati kesehatan kita begitu indahnya, lalu kita bisa makan apapun. Allah beri nikmat luar biasa. Namun ketika dicabut nikmat itu sedikit, lalu kita mulai membenci Allah. Makanya ada orang hari ini murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena merasa dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Padahal yang Allah tolong dia untuk menjadi orang Islam adalah sesuatu nikmat yang paling hebat. Nikmat terbesar itulah nikmat ketika dijadikan seseorang Islam. Allah ingin selamatkan dia. Allah ingin buang kalimat neraka dari dirinya dengan dia menjadi seorang Islam. Namun dia kemudian mengutuk Allah, mencaci Allah, lalu mengatakan bahawa dirinya tidak diperhatikan Allah, lalu dia keluar murtad ke agama yang lain. Dan itu terjadi, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikhianati sekali saja kita sakit, Pak. Kalau isteri yang telah berbuat baik, mengandung, melahirkan, memelihara anak kita, lelah 24 jam, tidak tidur malam untuk menina bobokkan anak kita, di saat kita bisa tidur nyenyak. Ketika kita menyakiti perasaannya, maka isteri itu begitu sakitnya, dia akan mencoba merewin kembali semua nikmat yang telah dia berikan kepada suaminya, baktinya kepada suaminya. Lalu dia dengarkan kalimat cacian dari mulut suaminya, begitu tertusuknya hatinya. Sakit sekali ketika dikhianati di atas pemberian yang telah dia beri. Kita pun begitu. Ketika kita berbuat baik kepada isteri kita bertahun-tahun lamanya, kita belanja, kita berikan nafkah, kita berikan perhiasan yang terindah yang dia inginkan, lalu kita bawa dia jalan entah ke mana yang dia suka, lalu ketika terjadi sedikit kesalahan pada kita, dia mulai mencaci kita, dia meninggalkan kita. Bayangkan perasaan sakitnya seorang suami ketika dikhianati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, ketika Rasulullah mengatakan kepada para perempuan di zamannya, kata Rasulullah, uritu an-nar, aku telah dinampakkan neraka oleh Allah,
wa wajadtu aktsara ahliha an-nisa, dan kudapatkan paling banyak penghuninya adalah perempuan. Lalu kemudian para perempuan gelisah di masa Rasulullah langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan kami ya Rasulullah? Apa dosa kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, dosa kalian adalah yakfurnal ashir. Perempuan-perempuan paling banyak dalam neraka adalah yang durhaka pada suaminya. Bagaimana durhakanya? Rasulullah mengatakan, kalau suami berbuat baik kepada kalian, lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahr, ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya bertahun-tahun lamanya, summa ra'at minhu syai'an, lalu dia mendapatkan sedikit kekurangan suaminya, dia dapatkan, lalu dia berkata, qalat ma ra'aitu minka khairan qad, dia mengatakan ke suaminya, wahai suamiku, sungguh selama ini engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku sekalipun. Jadi dalam marahnya dia keluarkan kalimat itu. Kalau orang kita mengatakan semenjak dah mengkahwin hantom god kah ngelung metiga pi, padahal selama ini suaminya berbuat baik, gara-gara bertengkar dia keluarkan kalimat, dia hapuskan semua kebaikan suaminya, membara sakit hati suaminya, dan sekaligus marahnya Allah kepada orang yang berkhianat di atas kebaikan. Disitulah para perempuan dijamin masuk neraka, ketika menghapus semua kebaikan suaminya. Kalau manusia saja marah, maka Allah Al-Muntaqim, Allah Maha Pendendam bagi orang yang sudah diberikan terus-terusan nikmat, lalu kemudian dia khianat dan dia tidak bertaubat sampai di ujung hayatnya. Nerakalah orang-orang yang hari ini tidak syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya gara-gara memikir-mikirkan musibah yang Allah berikan kepadanya. Hanya gara-gara sakit sekali dia bersuuzan kepada Allah, padahal sakit itu Allah tetap memberinya kebaikan. Sakit menghapuskan dosa, semua sakit menghapuskan dosa. Hatta syaukah, sampai duri, kata Rasulullah, menusuk di jarimu, lalu terucap kalimat aduh di dalam mulutmu, kalimat aduh itu pun bisa menghapuskan dosamu. Orang yang demam tinggi, Allah hapuskan dosa setelah sakitnya, Allah tidak kembalikan dosanya. Padahal waktu wajahnya ceria, wajahnya Allah cabut, dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selera makannya yang Allah cabut, dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan tubuhnya, kekuatan tubuhnya yang Allah cabut, dikembalikan oleh Allah. Tapi dosa yang Allah cabut tidak pernah dikembalikan Allah. Apa kurang baik Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam musibah pun masih diberi nikmat oleh Allah. Makanya kita hari ini, ketika kita menyadari begitu besarnya harta yang kita dapatkan nikmat, ketika sedikit diberi musibah, kebakarankah, pencuriankah, jatuh doempetkah, atau kehilangan motorkah, berfikirlah berapa tahun sudah kita dapatkan, berapa ratus juta telah kita dapatkan, yang Allah hilangkan hanya sekian. Marahkah kita kepada Allah? Perlukah kita caci Allah sampai kita tidak mau lagi melakukan salat berjamaah hanya kadang-kadang merasa Allah menyiksa kita? Sampai kita tidak lagi mau bersedekah sejak kehilangan dompet itu, kita merasa, kenapa engkau yang hilangkan dompetku ya Allah? Makanya paling buruk makhluk Allah adalah lakanun, orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, hanya menghitung-hitung musibah sedangkan dia begitu banyak nikmat yang diberi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kalimat innal insana li rabbih lakanud, Allah membuka kalimat-kalimatnya dengan wal adiyati dhabham fal muriyati qadhan dan seterusnya. Itu cerita apa? Cerita tentang kiamat. Bagaimana Allah gambarkan kiamat? Allah gambarkan tentang kuda perang yang berlari kencang, lalu kemudian sepatunya menapakkan di atas batu mengeluarkan percikan api, lalu kemudian kakinya berderap sampai mengeluarkan debu, lalu kemudian mereka menyerang di waktu subuh, fawasatna bihi jam'a, tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah musuh mereka untuk menyerang. Itu sifat kuda yang digambarkan Allah untuk menggambarkan kiamat. Apa maksudnya? Kiamat itu datang dalam keadaan tiba-tiba. Kita tidur, tiba-tiba kiamat. Jadi jangan berfikir ada ciri-ciri yang spesifik sebelum hancurnya dunia, kecuali Allah beri tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kubra. Tapi yang detik-detik kiamat terjadi, itu tidak ada tanda.
Tidak ada gempa, tidak ada orang sibuk dengan maksiat segala macam. Sekarang cubalah fikirkan, setelah memuat ayat-ayat tentang kiasan kuda. Jadi maksud Allah, begitu cepatnya datang kiamat seperti engkau tiba-tiba dikelilingi oleh kuda. Kenapa tiba-tiba Allah menyebutkan innal insana li rabbih lakanun? Sungguh manusia kepada Tuhannya tidak berterima kasih sama sekali. Para ulama mengatakan, kuda yang dibuat kiasan oleh Allah untuk model datangnya kiamat. Kuda itu makhluk Allah yang tidak diberi akal. Tapi kepada tuannya, dia tidak pernah khianat. Hanya dengan memberinya makan, mengambil rumput, memberinya makan, dibersihkan bulu-bulunya, dimandikan, lalu dimasukkan ke dalam kandang-kandang yang terbaik. Karena orang kalau pelihara kuda, itu selalu yang terbaik. Berbeda dengan pelihara lembu, pelihara kambing. Kalau kuda dipelihara, karena itu binatang yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat kuat untuk melakukan apapun, dipelihara dengan baik. Kuda yang tidak punya akal tahu bahawa tuannya telah berbuat baik kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia persembahkan hidupnya habis-habisan kepada tuannya. Tuannya mengajaknya perang, dia ikut, padahal dia tahu dia tidak akan mati syahid. Seperti tuannya mati syahid. Dia tahu tuannya mengajak perang, dia yang akan menerima tusukan tombak. Dia akan menerima busur panah. Dia tahu kepalanya dipenggal, tapi dia tidak peduli. Dia terima kasih kepada tuannya. Kemanapun engkau bawa-bawalah, aku tetap bersamamu tuanku. Hanya dengan memberi kebaikan pada kuda. Allah ingin mengatakan, lebih buruk mana manusia daripada kuda? Lebih buruk manusia di saat Allah berikan segala kebaikan untuknya, Allah berikan segala-gala untuknya, tapi kemudian dia berkhianat kepada Allah. 5 waktu tidak pernah nampak, jangankan berjamaah, salat sendiri pun tidak pernah. Ramadan dia makan, zakat dia tidak bayar, haji telah punya uang, dia tidak ada rencana untuk naik haji. Lebih buruk mana kuda dan manusia? Lebih buruk manusia. Balhum adhal, kata Allah, bahkan lebih sesat manusia daripada binatang. Maka oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan ayat ini bisa sedikit membuat kita merenung. Begitu banyak nikmat Allah beri, janganlah berkeluh kesah di saat sedikit Allah beri musibah. Toh musibah itu pasti Allah hilangkan kembali. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena surga itu terbuka untuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.